Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Hari ini tanggal 13 April 2020. Kita akan bicarakan pernyataan Fadlizon, anggota Komisi 1 DPR RI, mengaku tidak habis pikir mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memberikan narasi peluncuran global bond atau surat utang global beberapa hari yang lalu dengan nada yang penuh kebanggaan. Fadlizon mengatakan hal itu bukanlah sebuah prestasi. Utang menurutnya memang bukan aib, namun di dalam pandangannya semakin besar utang pemerintah, maka para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu, bukan malah menebar rasa kebanggaan. Sobat oposisi, kita akan mencermati apa yang telah ditulis oleh Fadlizon di dalam akun Twitternya dengan judul tweetnya itu, hati-hati, utang kita sudah melampaui batas aman. Ini adalah sebuah tweet dari Fadlizon pada tanggal 12 April kemarin. Saya sungguh tidak habis pikir mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menarasikan peluncuran global bond atau surat utang global beberapa hari yang lalu dengan nada penuh kebanggaan. Seolah itu sebuah prestasi. Utang memang bukan aib, namun semakin besar utang pemerintah, para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu, bukan malah menebar kebanggaan. Utang senilai 4,3 miliar US dollar atau setara dengan 68,8 triliun rupiah dengan kurs 16.000 yang berdenominasi dolar Amerika yang baru saja diterbitkan pemerintah merupakan record sovereign bond terbesar di dalam sejarah Republik Indonesia. Sovereign bond adalah obligasi atau surat utang yang diterbitkan pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing. Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi COVID-19 sama sekali tidak menunjukkan suatu kehebatan, malah sebaliknya menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita. Begitu rapuhnya ekonomi kita, sehingga meskipun krisis baru saja dimulai, kita sudah membutuhkan suntikan utang di dalam jumlah yang besar. Sekali lagi, tak sepatutnya hal semacam itu diceritakan sebagai sebuah kebanggaan, apalagi prestasi. Sebelum menghadapi pandemi, merujuk kepada APBN 2020, pemerintah membutuhkan utang baru setidaknya 351,9 triliun rupiah untuk menutupi defisit. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus melunasi utang yang telah jatuh tempo sebesar 389,9 triliun rupiah. Artinya pada tahun ini pemerintah membutuhkan utang sebesar 741,8 triliun rupiah untuk kebutuhan pembiayaan atau financing needs. Itu adalah perhitungan sebelum adanya pandemik. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan penerbitan surat berharga negara atau SBN alias surat utang. Bentuknya berupa SUN atau SUN atau surat utang negara maupun SBSN, surat berharga syariah negara atau sukuk. Denominasinya bisa rupiah ataupun falas, bisa USD, bisa yen atau euro. Dalam catatan saya, sepanjang kuartal pertama tahun 2020, realisasi penerbitan SBN mencapai 243,8 triliun rupiah, alias sekitar 33% dari target penerbitan SBN tahun ini. Tetapi sekali lagi, itu adalah angka-angka sebelum memperhitungkan efek krisis COVID-19.
Di kuartal kedua ini, melalui pandemic bond, pemerintah juga menargetkan bisa memperoleh 449,9 triliun rupiah. Artinya jumlah utang kita akan terus membengkak. Dengan memperhitungkan nilai tukar rupiah dan inflasi, diperkirakan pada akhir 2020 jumlah utang kita akan bisa mencapai 6.157 triliun rupiah. Wah, ini ngeri banget ya. Kalau kita bisa mengendalikan inflasi di bawah 5%, maka tahun ini PDB atau Produk Domestik Bruto diperkirakan akan berada di kisaran 16.300 triliun rupiah. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB di akhir tahun akan berada di kisaran 36% hingga 38%. Sebagai catatan, itu masih belum memakai skenario terburuk. Jika menggunakan skenario terburuk, rasionya bisa lebih besar lagi. Jadi peningkatan jumlah utang sama sekali bukanlah prestasi. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman karena masih di bawah 60%. Masalahnya adalah, benarkah 60% itu masih sahih dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian kita? Saya membaca, menurut ekonom senior Rizal Ramli, batas aman yang tepat saat ini adalah 22% dari PDB kita, bukan 60%, sebagaimana yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apa alasannya? Sebab rasio aman yang digunakan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu sebenarnya mengacu kepada 2 kali rasio pajak negara-negara atau OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development. Ya, karena rasio pajak negara-negara OECD rata-rata itu 30%, maka ditetapkanlah rasio utang yang aman tadi itu sebesar 60%. Jadi, kalau kita mengacu kepada rasio pajak selama pemerintahan Presiden Jokowi yang di dalam 5 tahun terakhir hanya punya batasan atau limit 11%, maka batas aman utang kita itu seharusnya adalah 22% saja dari PDB. Artinya, kita saat ini sebenarnya sudah melanggar batas aman, sebab per Februari lalu, utang pemerintah sudah mencapai 4.948 triliun rupiah atau setara dengan 30,8% dari PDB. Rasio ini bahkan jauh di atas rasio utang sebelum krisis 97-98. Sebagai catatan, pada tahun 1996 rasio utang kita itu hanya 24%. Pada masanya angka ini juga pernah dianggap aman. Padahal saat krisis mulai terjadi tahun 97 atau 1 tahun setelahnya, akibat inflasi dan jatuhnya nilai tukar, rasionya melonjak menjadi 38%. Tahun 98, rasionya melonjak kembali menjadi 57%. Antara periode 99 hingga 2003, rasionya naik lagi menjadi lebih dari 60%. Masing-masing 85% tahun 99, 88,7% tahun 2000, 77% tahun 2001, 67% tahun 2002, dan 61% tahun 2003. Di akhir periode pemerintahan Presiden Megawati, rasio utang kita ada di angka 56% tahun 2004. Selama 10 tahun periode kepemimpinan Presiden SBY, rasio utang kita telah berhasil diturunkan hingga tinggal hanya 24,7%, yaitu pada tahun 2014.
Sayangnya, selama 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang kita itu kembali meningkat hingga di atas 30%. Di sisi lain, meski jumlah utang terus meningkat, namun laju kenaikan pendapatan kita jauh tertinggal. Artinya, laju penambahan utang jauh lebih cepat dari kenaikan pendapatan kita. Sebagai pembanding, rata-rata rasio pajak atau tax ratio itu selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY adalah 14,8%. Namun selama 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, rasio pajak kita turun. Itu rata-rata hanya dengan limit 11%. Itu sebabnya rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara pun menjadi meningkat dari sebelumnya, hanya 168,25% di akhir periode Presiden SBY tahun 2014, menjadi 244% di akhir periode pemerintahan pertama Presiden Jokowi, yaitu 2019. Artinya jumlah utang kita di akhir tahun 2019 itu sudah 2,5 kali lebih besar daripada pendapatan. Dengan analisa tadi, klaim jumlah utang kita saat ini masih di dalam batas aman itu bisa membahayakan. Sepanjang 5 tahun lalu, pemerintah tidak hati-hati di dalam mengelola keuangan negara, sehingga kita kian terjerumus kepada jurang defisit. Saya khawatir krisis kesehatan akibat corona ini akan dijadikan dalih oleh pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara. Jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran. Kekhawatiran saya yang lain adalah pemerintah tidak sanggup membuat terobosan untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung. Padahal, menghadapi krisis yang tidak biasa ini, pemerintah seharusnya berusaha membuat banyak terobosan dan bukannya terjebak kepada solusi konvensional dengan terus-menerus memperbesar utang. Kalaupun misalnya harus berutang, pemerintah seharusnya mencari opsi yang lain. Selain berutang ke pasar melalui penerbitan surat utang, sebab di dalam kondisi seperti sekarang ini, surat utang kita tidak ada harganya. Kita harus memberi yield atau bunga atau imbal hasil yang tinggi agar obligasi kita dibeli investor. Masalahnya, yield yang tinggi itu jelas tidak ekonomis dan sangat membebani keuangan kita. Pekan lalu, Moody Investor Service sudah memperingatkan potensi naiknya beban bunga utang Indonesia. Naiknya yield sun yang disertai dengan pelemahan kurs rupiah menurut mereka akan kian melambungkan beban bunga utang pemerintah ke depan. Lantas apa solusinya? Pertama, sebelum membuka opsi penambahan utang, pemerintah seharusnya merasionalisasi anggaran negara terlebih dahulu. Belanja dan pengeluaran yang tidak perlu, tidak mendesak, harus segera dialihkan untuk mengatasi krisis. Anggaran untuk pemindahan ibu kota harus di-stop, termasuk sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur, misalnya kecuali di dalam bidang kesehatan dan pendidikan, seharusnya dihentikan dulu dan dialihkan anggarannya. Kedua, kalaupun terpaksa harus berutang, kita bisa mencari opsi utang government to government saja, di mana dengan bekal hubungan bilateral yang baik, kita mungkin bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan tidak membebani rakyat. Carilah opsi pinjaman yang lebih murah daripada penerbitan obligasi. Intinya, pemerintah seharusnya kreatif mencari solusi
dan bukannya terjebak kepada solusi tunggal yang mahal dan membebani masa depan, termasuk membebani seluruh rakyat Indonesia, baik kini maupun mendatang.